Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat titik inspirasi channel. Oke, senang sekali hari ini berjumpa dengan teman-teman kembali tetap di titik inspirasi channel. Oke teman-teman, bahasan kali ini saya akan memberikan tips atau cara untuk mengatasi murai batu yang kanibal atau cabut bulu. Terutama biasanya dimulai dengan cabut bulu sayap terlebih dahulu teman-teman. Nanti kalau sudah ekstrim nyabutnya tidak cuma bulu sayap tapi hingga bulu dada. Nah, kebetulan ini adalah trotol burung murai batu saya. Ini saya beli trotolan masih lepas loloh, itu betina. Itu kemarin sekitar harga 12 juta. Ini dari induk 36 jantan, kemudian betinanya induk 18,5. Nah, ini kemarin ketika saya datangkan itu kondisinya bulu sayapnya sudah mulai ada ciri-ciri kanibal. Tapi saya ambil karena apa? Karena saya tahu harga normalnya si peternak ini menjual sekitar harga 20 juta karena ada minus, ada mulai cabut bulu atau tanda-tanda ciri cabut bulu. Akhirnya saya beli atau saya tebus dengan harga 12 juta, itu free ongkir ya teman-teman, dari Bantul sampai ke lokasi saya di Tulungagung. Jadi itu sudah 12 juta sudah free ongkir. Nah, saya mengenali dulu sebetulnya cabut bulu atau kanibal itu banyak sekali penyebabnya. Khusus untuk burung trotolan seperti ini, penyebab cabut bulu atau kanibal itu bisa disebabkan karena faktor stres yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor burung-burung ini didekatkan dengan burung dewasa yang sudah birahi. Nah, itu juga jadi faktor penyebab. Yang ketiga, faktor pola perawatan yang kotor. Artinya burung ini dikasih EF yang tinggi, tapi dia tidak dikasih atau istilahnya tidak dimandikan, sehingga badannya terasa panas. Biasanya perawatan yang seperti itu akan mengakibatkan burung cabut bulu atau istilahnya dia merasa badannya kotor. Nah, alhamdulillah setelah saya terapi di sini selama kurang lebih 1 minggu berhasil teman-teman. Nah, begini tipsnya akan saya bahas, saya kupas supaya teman-teman mendapatkan ilmunya yang bermanfaat. Oke, saya awali dulu dari burungnya. Nah, burung ketika saya mau masukkan di dalam kandang itu kondisi sayapnya kiri kanan itu habis teman-teman. Bulunya habisnya nggak habis semua ya, sekitar ada kurang lebih 8 helai kiri kanan itu sudah dipatahi tiap hari gitu terus. Apalagi kalau saya kerodong malah justru makin ekstrim, sehingga saya nggak berani ngasih EF, hanya full full fur, karena saya takut berainya malah naik sehingga burung makin ekstrim cabut bulunya. Nah, dari situ kemudian saya menerapkan berbagai trik yang pernah saya lakukan untuk mengatasi burung murai batu cabut bulu. Terutama dulu juga saya pernah mengatasi lovebird ya teman-teman. Di antara yaitu saya taruh cepuk atau wadah air yang lebar di dalam
sangkar kotaknya supaya dia bisa mandi setiap saat sehingga tidak panas badannya. Itu pemikiran saya yang pertama. Ternyata gagal teman-teman. Justru dia makin hari makin ekstrim cabut bulunya, kemudian kandangnya juga jadi kotor karena mandi terus tiap saat dikasih air, difuli mandi, sehingga jadi kotor permukaan kandangnya. Saya mikir kalau ini berlangsung terus menerus, yang ada bukan malah sembuh tapi malah ngebikin si burung murai batu saya ini makin stres dan terserang penyakit karena kotorannya kena air, sehingga dia bisa kena penyakit pencernaan ya teman-teman, karena kotorannya itu kemakan sendiri nanti. Nah, alhamdulillah akhirnya saya punya ide. Jadi di sini saya punya kandang kosong. Kemarin itu kondisinya ada tanamannya di dalamnya. Di situ ada sinar matahari pakai kaca. Terus kemudian di sini lantainya tanah, kemudian di sini tempat pakan komplit ya teman-teman ya. Bisa dilihat tempat pakan. Kemudian kemarin ini cuma terisi kolam ini tanpa ada air mancurnya. Nah, kemudian saya mikir salah satu terapi yang bagus digunakan untuk burung itu yaitu pertama harus ada air yang cukup, kemudian kandangnya nyaman, kemudian burung artinya bisa mandi setiap saat. Kemudian yang saya tahu terapi itu harus menggunakan gemercik air. Akhirnya saya rehab kemarin, saya lubang, kemudian saya gunakan aerator akuarium untuk menciptakan hal seperti ini. Nah, ternyata kemarin saya juga ambil resiko juga, karena kalau sudah di kandang seperti ini saya nggak pakai pur sama sekali, jadi harus pakai jangkrik. Kebetulan ini jangkriknya belum saya isi, baru saya bersihkan ini tadi. Nah, jelang 10 hari kemudian saya cek, hari ini kebetulan saya cek, ternyata dia sudah sembuh total teman-teman. Justru sekarang dia sudah mulai mau mabung, ini bulu-bulunya sudah lepas. Tapi ini bukan bulu lepas hasil cabut bulu. Coba kita lihat, ini bukan bulu lepas hasil cabut bulu. Karena apa? Ini dari permukaannya ada teman-teman, dari ujungnya ada. Biasanya kalau cabut bulu dia matah teman-teman, patah seukuran ini. Maaf, ini tadi saya zoom ya teman-teman. Nah, patah segini. Nah, kalau patah segini itu udah kena, pasti cabut bulu teman-teman. Nanti kalau ekstrim, dadanya juga akan dicabuti sendiri. Nah, ini sudah mulai tanda-tanda ekornya sudah mau lepas sendiri, sudah bagus, sayapnya sudah tumbuh lagi, yang bekas saya cabuti efek cabut bulu. Kemudian sudah kelihatan nyaman, tuh kelihatan sekali aktivitasnya. Tuh bulu-bulu bekas cabut bulunya yang sebelah kiri juga masih, yang belum lepas. Nah, alhamdulillah berhasil teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman lakukan untuk mengatasi cabut bulu yaitu sediakan kandang umbaran. Kandang umbaran artinya kandang ternak ya teman-teman. Kemudian bawahnya itu sebisa mungkin menggunakan lantai tanah. Kemudian sediakan kolam yang cukup untuk mandi. Kemudian kasih ikan-ikan kecil. Kemudian kasih air mancur seperti ini teman-teman. Kemudian usahakan banyak tanaman, agak rimbun nggak apa-apa. Kemudian nggak usah fur, pakai jangkrik saja, itu sudah sangat cukup atau lebih dari cukup. Nah, biarkan burung leluasa, nggak usah, kalau dia sudah ekstrim nggak bisa terbang, itu dikasih tangkringan yang pendek sehingga burung bisa lompat ke sana kemari. Dan saya perlu ingatkan untuk tempat wadah jangkriknya jangan terlalu dalam, supaya ketika setelah dia makan dia bisa kembali lagi. Kalau sudah ekstrim dia nggak bisa terbang karena bulunya habis. Nah, alhamdulillah ini sekarang sudah bisa dikatakan sembuh total
tidak ada masalah apapun. Tadi sudah saya coba kasih kroto, setelah saya kasih kroto ternyata dia tidak nyabut bulu juga. Kemarin tuh tiap saya makan kroto nggak ada 5 menit langsung ekstrim cabut bulunya teman-teman, karena sudah stres, sudah cabut bulu. Itu kan biasanya nganibal itu badannya panas ya, apalagi kena kroto itu lebih ekstrim nanti. Nah seperti itu. Nah sekarang sudah tumbuh, bulu barunya sudah tumbuh, sudah dia sudah bisa terbang lagi. Tuh belah kanan tuh kelihatan bulu barunya. Kemudian dia sudah mulai mabung secara normal teman-teman. Oh ya, saya juga lupa mengingatkan, terkadang faktor gagal mabung juga akan menyebabkan cabut bulu teman-teman. Tuh bisa dilihat, kalau dia sudah posisi kayak ini biasanya dia sudah nyaman. Biasanya burung yang cabut bulu itu cenderung agak diam teman-teman. Nah, ini sudah aktif sekali, artinya dia sudah nyaman, alhamdulillah sudah sembuh. Nah itu tips yang harus teman-teman perhatikan, dan ingat ketika posisi cabut bulu dan posisi masih di dalam sangkar kotak jangan dikasih EF teman-teman, ibaratnya birainya dinolkan ya. Nah nanti takutnya lebih ekstrim. Nah solusi yang bagus, solusi yang tepat yaitu seperti ini untuk terapi, untuk memulihkan stresnya itu. Jadi berbagai faktor itu bisa diatasi dengan hal seperti ini teman-teman. Nah ini juga berlaku untuk burung murai atau burung lainnya lah yang cabut bulu. Faktor apapun itu, faktor kutu juga bisa, faktor apapun, gagal mabung juga bisa. Itu diakali dengan seperti ini cara mengatasinya. Insya Allah akan memberikan hasil yang memuaskan. Terlebih seperti ini nanti semoga jadi betina yang istimewa buat saya. Rencana saya jodohkan dengan punya saya yang lepas trotol ekor 30 cm ya. Semoga ini bisa sesuai harapan, karena kemarin saya menginginkan anakan dari Trah Alfata JR ya, ini itu luar biasa. Alhamdulillah dapat, meskipun kondisi cabut bulu saya berani nebus 12 juta. Alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi rezeki saya ya teman-teman. Tuh burungnya nih, dia jinak sekali kok teman-teman. Tuh nih teman-teman, ekornya sudah mau lepas. Ini bukan karena faktor cabut bulu, tapi memang waktu di pengiriman kayaknya dia agak berontak ekornya sehingga agak mau patah, tapi nggak pernah saya patahkan juga, saya biarkan. Tuh bekas-bekas cabut bulunya kelihatan jelas ya. Sekarang dia sudah lincah terbang. Kemarin masuk sini tuh pertama belum bisa terbang sama sekali teman-teman, karena ya memang ekstrim cabut bulunya, dia sampai sayapnya itu habis semua. Ini tuh bekasnya. Nih ini panjang ekor trotolnya sekitar 13 cm ya untuk betina. Jadi harapan saya nanti pastol nggak kurang dari 18 cm ya, semoga saja sesuai harapan kita ya. Oke, cukup itu ya teman-teman, semoga memberi info yang bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.